Saja Bennett. Kan dari dulu kan. Sebenarnya gini ya, kalau boleh jujur Dinda, kalau bisa jujur Dinda sebenarnya, kalau bisa jujur, sedikit aja nih, sedikit aja. Kalau bisa jujur sebenarnya udah gatal kali nih ku Dinda, gatal kali. Makanya. Tapi terpaksa aku. Ini jangan ya, ini jangan ya. Mana ada, saya mah paling sopan di rumah orang. Iya, silakan. Dulu kan saya pernah pamit sama itu Hesti juga, permisi dulu ya itu gitu. Ingat enggak sama Leparuk. Nah, maksud saya sekarang ya senang gitu loh. Tadi saya begitu naik udah dinasehati. Ya justru nasihatnya yang baik kan. Opung mari dukung. Cuma Opung mari biasanya Opung mari sebelum ada ngasak sih. Asapnya, Dinda, asapnya jangan. obat nyamuk mungkin itu. Oh. Obat nyamuk. Udah digeser. Ya, silakan diskusi kita Dinda, gimana Dinda? Silakan. Ya nanggapin itu dulu. Ya saya senang gitu loh. Kalau dulu kan saya juga tersinggung. Kita di kampung kan selalu campur dedak sama singkong sama dua loh. Kita itu ngasih tiap hari. Jadi kita ya diam aja lah, ya udahlah. Tapi saya terjawab sekarang doa saya. Almarhum udah menasihati. Saya terima itu. Kalau nasihat itu yang baik itu jangan sampai kita tolak gitu loh. Puji Tuhan. Gitu loh. Halilintar. Ya gimana kita mulai diskusinya? Gimana Dinda? Ya diskusinya paling segitu gitu kan. Ya itu judulnya aja tentang Yesus. Memang Yesus ini tokoh luar biasa, nggak bakal selama dunia ini ada masih dibahas kan. Itu judulnya. Ya sama halnya. Gini, sama. Ntar juga live tentang Yesus, Iya. masalah salib-salib Iya. disalibkan barang ini. Oke, saya tanggapin dulu ya perkataan Anda tadi. Anda tadi katakan Yesus ini itu aja yang dibahas karena memang Yesus ini adalah sosok yang selalu dibahas oleh orang-orang. Sama halnya Dinda. Sama halnya. Ya, perampok, begal, koruptor juga selalu dibahas di negeri ini. Tapi, ya dengar dulu dah Dinda. Sebentar Nuh. Nah. Tapi bukan berarti ya si perampok, si koruptor, sama si begal itu baik, bukan berarti gitu. Tapi kan kalau perampok nggak ada dituliskan perampok tokoh sepanjang masa. Kalau Yesus judulnya tokoh sepanjang masa. Terjawab sekarang. Iya benar gitu loh. Yesus tokoh sepanjang masa yang selalu dipaksakan jadi Tuhan. Walaupun dia nggak mau jadi Tuhan. Dan nggak pernah ngaku dan tak pernah ngerasa dirinya Tuhan. Contoh, ketika malaikat saja mengkhabarkan kepada ibunya yang tercinta akan kehamilan ibunya dan melahirkannya ibunya, kata malaikat dalam Lukas 1 nomor 31, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau namai dia Yesus. Seorang anak laki-laki. Udah berapa tahun kemudian dituhankan sama Kristen. Dulu ya, saya sapa dulu. Itu Hesti, panjang umur itu tadi saya sebut namanya. Waktu saya naik ke Rumpang. Iya. Dulu kelai sama itu Hesti. Jadi saya harus sopan cek itu dulu. Panjang umur. Yang makasih. Iya. Yang kedua, ketika kalian menceritakan superhero-nya, keberaniannya Yesus ketika dia harus menanggung dosa kalian dengan mati di kayu salib, ya kan? Tetapi ketika kami baca Bible kalian, ternyata dia takut kali meninggal. Jawab. Takut kali dia meninggal. Saya beri datanya ya. Ini tunggu dulu data dulu Dinda. Ini buktinya dia takut meninggal. Matius 26 37 sampai 38. Takut. Bisa dibaca, saya jawab aja, saya akui. Gak boleh gitu lah kita. Gak boleh begitu kita loh Dinda. Kita diskusi pakai data karena ini di siaran langsung kan ke YouTube. Betul itu kan?
Enggak, beda kalau saya nggak percaya datanya, saya percaya. Iya, enggak. Aku gini Dinda, ketika abangnya ini bernarasi, tidak hanya mengharapkan kepercayaanmu gitu loh, tapi menunjukkan kepada penonton, ya seluruh manusia di atas bumi ini, bahwasanya kapasitas kita berbicara tidak hanya omong-omong belaka, tapi dengan data gitu loh. Santai aja kita Iya, Dinda. tapi kalau saya sebagai Kristen yang naik mengakui data itu. Santai aja lah dulu bolondo jadi gue bilang kan. Santai dulu Dinda. Aku jadinya. Emang sip majoho asa dijahai mana sip Oh, majoho. santai dulu ya. Ini saya baca ya. Ini tertulis takutnya Yesus akan kematian. Ya, itu tertulis dalam Matius 26 36 sampai 38. Kita baca Dinda ya. Saya harap Dinda jangan tertawa ya. Nggak boleh ya. Jangan tertawa, harus sedih. Karena ini cerita sedih nih, nggak boleh ketawa. Ya. Perikop kita baca ya. Kita baca Bibel harus pakai perikop. Ingat teman-teman, perikop. Kalian nggak boleh, harus perikop dari perikop. Ya, dengar ini. Yang di bawah juga ingatkan, jangan ketawa-ketawa. Ya, jangan ketawa kalian, ini sedih ya. Jangan ketawa kalian, ini sedih nih. Ya. Dari nomor 36. Di bawah ku mute kalian, ku mute. Diblokir, ada yang ketawa diblokir. Nggak boleh, sedih nih. Ya. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Jika kalian paksakan Yesus Tuhan, masa si Tuhan berdoa dengan Tuhan? Dulu aku yang nangis. Bapak. Tuhan Kabulkan dulu doaku, Bapak. Aku disalibkan sama mereka, Bapak. Jangan ketawa kalian ya. Kabulkan dulu aku, Bapak. Aku sedih nih, jangan ketawa, aku sedih nih. Sedih aku tadi, nangis aku tadi tuh. Nomor 37-nya. Dan ia membawa Petrus dan anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Tuhan mau berdoa, harus dikawal-kawal Tuhan. Coba. Apa yang ditakuti Tuhan sampai mau berdoa aja dia, minta dikawal dia sama Petrus dan dua anak Zebedeus. Udah gitu lagi. Simak Dinda ya, kata-katanya di nomor 37-nya ya. Lalu kata ya, di situ dikatakan mulailah ia merasa sedih dan gentar. Tuhan sedih. Tuhan lo Dinda sedih. Makanya aku sedih. Jangan ada yang ketawa kalian ya. Jangan ada yang ketawa kalian. Aku sedih nih loh. Tuhannya Kristen itu sedih dan ketakutan Tuhannya. Nggak boleh kita apa. Kita harus menunjukkan simpatinya kita. Tunggu dulu Dinda. Kita harus menunjukkan simpatinya kita bahwasanya Tuhannya Oten itu pernah sedih dan juga gentar. Jangan ketawa kalian. Kalian harus prihatin loh. Ternyata Tuhannya Oten itu sedih dan gentar. Kubela kau dah Dinda, selalu tenang. Oi. Jangan kayak gitu, kau gak kau tengok mau nangis dia. Cair dong. Iya memang harus nangis. Harus sedih memang. Jangan kayak Kalian yang di bawah tiru ekspresinya si Mazmur ini. Dia sedih kan? Kita harus sedih juga kayak dia. Nomor 38. Ini yang terakhir Dinda, yang nomor 38. Jangan gitu loh mukanya Dinda. Jangan dibilangin nggak boleh ketawa. Nangis kalian, nangis. Ini yang terakhir Dinda ya. Sampai netes air mata aku menangis. Sedih kali aku, betul. Sedih kali aku. jangan kali kau baparu, jangan gitu lah kau baparu. Iya sedih kita loh. Nomor 38 ini terakhir Dinda. Ini nih. Lalu katanya apa? Lagi ada acara tadi malam. Iya, cair dong Bang SST. Ini satu lagi nomor 38-nya. Kita akan sedih kalau ini adalah Tuhan. Sosok yang kita cerita ini adalah Tuhan. Kita akan merasakan sedih dalam hati kita ya. Jangan ketawa. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Sedih kali aku loh Dinda. Bagaimana bisa Tuhan kau merasakan sedih dan takut meninggal Tuhan? Yang ku
kusedihkan gini loh, bentar Dinda. Yang kusedihkan gini, harusnya kan Tuhan kau ini kan tahu bahwasanya kematiannya ini hanya 3 hari saja. Setelah itu dia bangkit lalu naik ke surga kan. Jadi ketika dia, kalau memang dia tahu akan bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga, kenapa dia sedih dan gentar Dinda? Kenapa dia sedih dan gentar? Ya udah, silakan Dinda. Hei, hei. Sebenarnya ini lucu gara-gara perkataan muka dia. Enggak apa-apa, sengaja saya. Iya, Nggak tidur tadi malam. iya, silakan Dinda. Udah lah, tunggu Dinda ya, sebelum Dinda ngomong, tolong dilap air matanya Dinda. Sama-sama menangis kita sekarang ini Dinda. Silakan dilap air mata dulu. Jadi Silakan. gini loh, walaupun lebar sekarang ketawa-ketawa, belum tentu besok hati-hati aja gitu loh. Baca firman Tuhan lah menghargai. Jadi ini dengar pesan saya. Bisa Anda sekarang ketawa, besok pagi nggak bisa dijamin. Kan ini kau Jadi ini biasa kau ngejek ini. Ini ngejek ini. Nggak ingat. Aku nangis tadi loh. Itu loh. Ini penghinaan. Saya tadi nangis loh Dinda, bukan ketawa, saya nangis. Bahkan tadi saya bilang, kalian di bawah jangan ada yang ketawa. Kalau ada yang ketawa, aku blokir, aku bilang. Nangis harus sedih kan aku bilang tadi. Bisa besok Anda nggak bisa lagi ketawa, nggak bisa nangis, nggak bisa melihat sesuatu keindahan itu. Jadi ya biasa-biasa aja lah. Saya nangis tadi loh, Dinda nangis loh. Enggak, ingat aja pesan saya. Ya udah. Kalau gitu, Saya terima. ya kalau gitu silakan ditanggapi. Saya terima. Iya. Saya cuma hanya bilang benar. Bisa Anda ketawa sekarang melebihi dari batas membaca kitab suci orang. Saya nangis loh Dinda. Ketawa. Teman-teman coba taping teman-teman. Tunggu dulu. Dinda Masmur, tunggu dulu. Coba taping teman-teman. Tadi saya nangis apa ketawa? Coba taping kalian. Saya nangis apa ketawa? Nggak nerima nasihat saya. Maksudnya nggak nerima. Tadi saya dinasihatin, saya iakan semua. Masalahnya tadi saya nangis loh, Dinda, bukan ketawa. Enggak. Saya nangis memang kayak gini ekspresinya, saya nangis. Baru kan membaca firman Tuhan, saya serius dong mendengarnya, walaupun bukan iman saudara. Jadi udah berbicara firman Tuhan, ayat suci, kita jangan sampai ketawa. Walaupun Saya nangis loh Dinda. Ya udah, silakan. Al-Quran, saya pasti menghargai. Gitu. Silakan ditanggapi Dinda. Silakan ditanggapi dari poin pertama tadi. Ketika malaikat saja mengkabarkan kepada wanita yang melahirkan Yesus bahwa dia akan melahirkan orang bukan Tuhan, ya. Setelah beberapa ribu tahun kemudian kenapa kau tuhankan? Silakan Dinda. Bukan itu. Yang mulai Pak Eda diam. Yang mulai baca tadi tentang kekhawatiran, justru itu yang menjawab. Karena kami percaya Yesus itu sungguh-sungguh manusia seperti Tuhan. Jadi dia berdoa. Ya memang ya kekhawatiran secara manusia dia harus takut. Kalau dia nggak takut, waktu dia mau diserahkan untuk berdoa di taman Getsemani, saya nggak percaya kitab itu sama tentang Tuhan bahwa dia manusia sungguh-sungguh Tuhan. Nah, jadi saya jawab sesuai iman saya. Oke. Justru apa yang dibaca Mas Paru justru udah benar. Ya memang manusia ada rasa khawatir gitu loh. Oke, berarti ketika dia ketakutan, gentarlah dia pada saat itu dalam Matius 26:37-38 ini tadi. Pada saat itu dia manusia. Iya, pada saat itu dia manusia. Mazmur. Saya udah bisa ngomong, kalau saya orangnya harus Iya, silakan. Ketika dia Sungguh-sungguh ketakutan, manusia, sungguh-sungguh Allah kan dari kemanusiaannya yang khawatir gitu. oh berarti waktu dia ketakutan hendak ditangkap itu, dia adalah manusia yang ketuhan-tuhanan gitu. Terserah. Kalau lebar menyimpulkan ketuhan-tuhanan berarti mana? Jangan ketawa aja sepuasnya. Enggak, karena gini loh Dinda, kalau Tuhan dia kan nggak mungkin. Masa Tuhan takut? Itu yang pertama. Yang kedua, masa Tuhan minta pengawalan sama Petrus dan 2 anak Zebedeus? Nggak cocok lah, masa manusia yang melindungi Tuhan? Harusnya Tuhan yang melindungi manusia. Iya kan? Kalau
akalku dan teman-teman yang sehat semua akalnya tak mungkin meyakini dari Tuhan. Maka aku tanya sama Dinda, ketika dalam kondisi ketakutan dia, takut dia mau meninggal, minta pengawalan dia ketika mau berdoa dia manusia atau Tuhan? Kalau akal waras mengatakan dia bukan Tuhan karena dia berdoa. Gak mungkin Tuhan berdoa sama Tuhan gitu loh. Maka saya tanya, iya, pada saat kondisi itu dia Tuhan atau manusia? Mana bisa dipisahkan memang dia udah sungguh-sungguh manusia, sungguh-sungguh Tuhan. Oke, berarti pada saat itu Tuhan Anda memang benar-benar ketakutan. Tuhan yang ketakutan pada saat itu, dan Tuhan yang minta pengawalan Petrus dan dua anak Zebedeus. Tadi kan udah dijawab. Iya, jawabannya apa? Tuhan berarti. Tadi udah dijawab, manusianya pasti rasa khawatir. Oh, manusia. Pada saat itu dia manusia berarti, bukan Tuhan. Ngerti nggak arti kemanusiaannya? Dia dua natur. Kemanusiaannya. Iya, berarti dia ya, kemanusiaan. Apa? Kemanusiaan ya berarti. Juga makan minum kan nggak ada. Iya, kemanusiaan kan berarti dia manusia kan pada saat itu kan. Arti kemanusiaannya itu karena dia dua natur. Kan dia kami percayakan kan sungguh-sungguh Tuhan, sungguh-sungguh manusia. Oh, dia sungguh-sungguh manusia. Pada saat itu dia, oh pada saat itu berarti dia sungguh-sungguh manusia, sungguh-sungguh Tuhan dia pada saat itu. Ya dong, Oh, berarti dia adalah manusia yang ketuhan-tuhanan gitu. Karena sedikit loh. Dosa yang kita bagi Kristen, dosa yang tidak bisa diampuni. Gak apa-apa lah percaya. Oke, berarti saat ini yang kau sembah adalah manusia yang ketuhan-tuhanan gitu. Iya. Biasa aja lah mukanya Dinda. Biasa aja mukanya, jadi nggak tega pula. Kalau mau keras-kerasan saya lebih keras kok. Enggak gini loh. Raut muka ini nggak mempengaruhi macam gimana ya? Kayak kupukulin kok di sini padahal nggak adanya. Nggak tidur tadi malam. Ada cara. Ya senyum dulu sedikit Dinda, senyum dulu. Enggak tidur lemas. Izin saya bertanya, Le. Iya beri. Enggak, tunggu dulu Le. Kita minta dulu dia berikan senyuman dulu Le. Nanti nangis dia bahaya nanti. Senyum dulu Dinda, sedikit aja senyum. Iya, aku nggak nanya iman, aku nggak minta imanmu, senyumanmu dulu Dinda. Biar jangan dipikir orang di sini kamu itu saya zolimi gitu loh. Senyum dulu sedikit Dinda, senyum. Enggak lah. Senyum sedikit aja senyum. Senyum sedikit aja. Itu orang banyak senyum penuh kasih kelihatan. Enggak tega aku loh. Udahlah. Naiklah kalau Erik, kalau ya Erik. Enggak tega aku udah. Oke. Saya mau bertanya, Pak Mazmur. Sekarang yang punya dua natur ini Bapak atau Yesus, Pak?